Desa itu sebenarnya nggak beda jauh dari desa-desa lain. Jalanan masih tanah bercampur kerikil, rumah-rumah kayu berjajar seadanya, dan kalau malam datang, suasana langsung berubah jadi sunyi yang agak bikin gak nyaman. Apalagi kalau angin mulai lewat di sela-sela pepohonan, bunyinya kayak bisikan pelan yang gak jelas asalnya dari mana. Di desa itulah Sari tinggal. Orang-orang bilang, Sari itu cantik. Bukan sekadar cantik biasa, tapi cantik yang bikin orang susah ngejelasin. Wajahnya halus, matanya tajam tapi adem dilihat, dan senyumnya selalu berhasil bikin siapapun yang lihat jadi lupa sama apa yang lagi dipikirin. Tapi yang bikin orang-orang gak tenang, bukan cuma soal kecantikannya, melainkan cerita di baliknya. Sari sudah menikah 3 kali. Dan ketiga suaminya meninggal. Bukan meninggal biasa. Semua dalam waktu yang hampir sama, gak sampai 1 bulan setelah pernikahan. Gak ada penyakit jelas, gak ada tanda-tanda sebelumnya. Tiba-tiba aja lemas, terus beberapa hari kemudian mati. Awalnya orang-orang mikir itu kebetulan. Mungkin nasib buruk. Tapi makin kesini, makin susah buat dibilang kebetulan. Apalagi setiap kali Sari menikah lagi, dia justru terlihat makin cantik. Sore itu, desa kembali ramai. Ada hajatan lagi. Tenda biru dipasang di depan rumah Sari, kursi-kursi plastik berjejer, dan ibu-ibu sibuk di dapur belakang masak buat tamu. Suara musik dangdut pelan terdengar dari speaker tua yang digantung di tiang bambu. Lagi nikah lagi ya, bisik seorang ibu sambil ngelipet daun pisang. Iya, ini yang keempat, jawab yang lain pelan, matanya sesekali melirik ke arah rumah. Berani juga itu laki dari luar desa. Namanya siapa tadi? Dani. Nama itu terdengar asing. Memang asing. Dani bukan orang desa situ. Dia datang beberapa bulan lalu, kerja di kota kecil dekat sana, terus entah gimana bisa kenal Sari. Katanya sih jatuh cinta. Dan seperti laki-laki sebelumnya, dia tetap nekat menikah, walaupun sudah ada yang coba ngasih tahu. Mas, pikir-pikir lagi aja, kata seorang bapak waktu itu. 3 suaminya meninggal semua loh. Tapi Dani cuma ketawa kecil. Namanya juga jodoh, Pak. Masa saya takut cuma karena omongan orang. Dan sekarang, dia duduk di pelaminan. Sari di sebelahnya terlihat luar biasa. Pakai kebaya putih dengan hiasan emas, rambut disanggul rapi, wajahnya dipoles sempurna. Tapi bukan itu yang bikin semua orang diam-diam memperhatikan. Ada sesuatu dari wajah Sari yang beda. Kulitnya terlalu mulus. Terlalu bersih. Bahkan di bawah sinar lampu sederhana itu, wajahnya seperti memantulkan cahaya sendiri. Dan senyumnya gak pernah hilang. Sejak duduk di pelaminan sampai tamu datang silih berganti, senyum itu tetap ada. Gak berubah, gak goyah, gak capek. Seorang nenek tua yang duduk di barisan belakang memperhatikan dengan mata menyipit. Cantik, tapi bukan cantik manusia, gumamnya pelan. Nenek bilang apa? Tanya cucunya. Nenek itu cuma menggeleng pelan. Gak apa-apa. Malah mulai turun. Satu persatu tamu pulang. Suara musik berhenti, dan suasana jadi lebih sepi. Hanya tersisa beberapa orang dekat yang masih ngobrol santai. Di dalam rumah, Sari dan Dani akhirnya sendirian. Lampu kamar redup. Angin malam masuk pelan dari jendela yang sedikit terbuka. Dani duduk di pinggir ranjang, melepas jasnya, terlihat lelah tapi bahagia. Capek juga ya? Katanya sambil tersenyum ke arah Sari. Sari berdiri di depan cermin. Masih memakai kebaya pengantin. Masih dengan riasan yang sama. Masih dengan senyum itu. Iya, jawabnya pelan, suaranya lembut, hampir seperti berbisik. Dani memperhatikan istrinya dari belakang. Ada rasa aneh yang tiba-tiba muncul, tapi dia nggak tahu kenapa. Mbak, nggak ganti baju dulu? Tanyanya. Sari nggak langsung jawab. Tangannya pelan menyentuh pipinya sendiri di depan cermin. Seolah sedang memastikan sesuatu. Beberapa detik berlalu. Lalu dia tersenyum lagi. Sebentar lagi, katanya. Dani mengangguk, walau entah kenapa, bulu kuduknya sedikit merinding. Di luar rumah, angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun bergesekan. Dan di kejauhan, terdengar suara seperti bisikan. Pelan. Hampir nggak terdengar.
Tapi cukup untuk bikin suasana malam itu terasa beda. Kembali ke dalam kamar, Dani sudah berbaring, mencoba istirahat. Matanya mulai terpejam. Sementara itu, Sari masih berdiri di depan cermin. Nggak bergerak. Nggak berkedip. Dan perlahan, senyumnya berubah. Bukan hilang, tapi melebar. Lebih lebar dari yang seharusnya. Di pantulan cermin, ada sesuatu yang aneh. Sangat aneh. Karena bayangan Sari terlihat sedikit terlambat mengikuti gerakannya. Seperti bukan dirinya sepenuhnya. Seperti ada sesuatu yang lain yang sedang ikut melihat. Sari mendekatkan wajahnya ke cermin. Sangat dekat. Hampir menempel. Dan dengan suara pelan, hampir seperti bukan miliknya. Dia berbisik, "Yang ini, kuat, ya?" Di belakangnya, Dani tidur tanpa tahu apapun. Tanpa tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan bisa dia hindari. Dan di luar rumah, seseorang berdiri di kegelapan, memperhatikan jendela kamar itu dari jauh. Diam. Tanpa suara. Seolah sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang yang berdiri di luar rumah itu tetap diam di tempatnya, menatap jendela kamar pengantin yang sedikit terbuka. Dari dalam, lampu redup memantulkan bayangan dua sosok, satu terbaring, satu lagi masih berdiri di depan cermin. Tapi dari jarak sejauh itu, ada sesuatu yang terasa salah. Bayangan yang berdiri itu terlalu diam. Lalu angin malam lewat lagi. Daun-daun berdesir, dan sosok di luar itu perlahan mundur ke dalam gelap, seolah memilih untuk tidak ikut campur. Di dalam kamar, Dani tertidur lelap. Tubuhnya capek setelah seharian penuh acara. Tapi tidurnya nggak benar-benar tenang. Sesekali keningnya berkerut, napasnya berubah, seperti sedang bermimpi sesuatu yang nggak enak. Sementara itu, Sari akhirnya bergerak. Pelan. Sangat pelan. Dia menjauh dari cermin, tapi langkahnya nggak langsung menuju ranjang. Dia berhenti di tengah kamar, menoleh sedikit ke arah Dani yang sedang tidur. Senyumnya masih ada. Tapi sekarang, beda. Gak hangat lagi. Lebih ke arah dingin. Kosong. Seperti senyum yang gak punya rasa apa-apa. Malam itu berlalu tanpa kejadian yang terlihat jelas. Pagi datang seperti biasa. Matahari masuk lewat celah jendela, ayam berkokok di kejauhan, dan suara ibu-ibu mulai terdengar dari luar rumah. Dani bangun sambil menguap panjang. Pagi, gumamnya. Dia menoleh ke samping. Sari sudah nggak ada di tempat tidur. Udah bangun duluan, pikirnya. Saat Dani keluar kamar, dia melihat Sari di dapur. Sudah rapi, sudah masak, bahkan sudah menyeduh teh hangat di meja. Wah, rajin banget, kata Dani sambil duduk. Sari cuma tersenyum. Senyum yang sama seperti kemarin. Cantik. Sempurna. Tapi entah kenapa, Dani ngerasa ada yang sedikit beda. Gak bisa dijelasin, tapi ada perasaan aneh yang muncul sebentar, lalu hilang lagi. Hari-hari pertama pernikahan mereka berjalan normal. Bahkan bisa dibilang, terlalu normal. Sari selalu terlihat sempurna. Gak pernah terlihat capek, gak pernah marah, dan selalu tahu apa yang Dani butuhkan sebelum dia ngomong. "Mbak, kok kamu kayak tahu aja sih aku mau apa?" tanya Dani suatu sore. Sari cuma tersenyum. Kan suami istri, harus saling ngerti. Jawaban itu terdengar biasa. Tapi cara dia ngomong, pelan, lembut, hampir seperti bisikan. Masuk ke telinga Dani dengan cara yang aneh. Hari demi hari berlalu. Tapi masuk minggu kedua, Dani mulai ngerasa ada yang berubah. Bukan dari luar, tapi dari suasana. Terutama, malam hari. Awalnya cuma hal kecil. Dani mulai sering kebangun tengah malam tanpa alasan jelas. Gak ada suara keras, gak ada gangguan. Tapi matanya tiba-tiba aja kebuka. Dan setiap kali dia bangun, Sari gak ada di sampingnya. Pertama kali, Dani mikir mungkin Sari ke kamar mandi. Kedua kali, dia masih mikir sama. Tapi waktu kejadian itu berulang terus, mulai muncul rasa gak enak. Suatu malam, Dani sengaja pura-pura tidur. Dia ingin tahu, sebenarnya Sari kemana.
Beberapa saat setelah suasana benar-benar sunyi, Dani merasakan kasur di sampingnya bergerak pelan. Sari bangun. Tanpa suara. Langkahnya ringan banget, hampir nggak terdengar. Dani sedikit membuka matanya, cukup untuk melihat bayangan Sari berjalan ke arah cermin di ujung kamar. Dia duduk di kursi kecil, menghadap cermin. Diam. Awalnya cuma itu. Tapi lama-lama, Dani mendengar sesuatu. Suara. Pelan banget. Seperti orang lagi ngomong, tapi nggak jelas kata-katanya. Dani menahan napas. Fokus. Dan akhirnya dia sadar. Itu suara Sari. Dia lagi ngomong sendiri. Belum, bisik Sari. HM, belum kuat. Dani merinding. Nada suaranya beda banget sama biasanya. Gak ada kelembutan. Gak ada kehangatan. Yang ada cuma kosong. Dingin. Seperti bukan dia. Dani makin penasaran. Dia sedikit membuka mata lebih lebar, berusaha melihat apa yang terjadi di depan cermin. Dan disitulah, dia melihat sesuatu yang bikin jantungnya langsung berdetak kencang. Bayangan Sari di cermin. Gak sama. Tubuh Sari di kursi diam. Tapi bayangannya sedikit bergerak lebih dulu. Seolah ada jeda. Seolah bayangan itu punya kehendak sendiri. Dani langsung menutup matanya lagi cepat-cepat, pura-pura tidur. Napasnya diatur biar tetap stabil. Langkah Sari terdengar mendekat lagi ke ranjang. Kasur bergerak pelan saat dia kembali berbaring. Beberapa detik hening. Lalu, Dani merasakan sesuatu. Sari mendekat. Terlalu dekat. Napasnya terasa di leher Dani. Dingin. Bukan hangat seperti manusia biasa. Tidur yang nyenyak, bisiknya pelan. Dani hampir refleks membuka mata, tapi dia tahan. Jantungnya berdegup kencang. Dan malam itu, dia nggak benar-benar tidur lagi. Pagi harinya, semuanya kembali normal. Sari seperti biasa. Cantik. Tenang. Seolah nggak terjadi apa-apa. Mas, sarapannya udah siap, katanya sambil tersenyum. Dani cuma mengangguk. Tapi di dalam pikirannya, satu hal mulai jelas. Ada sesuatu yang gak beres. Dan itu, bukan sekadar perasaan. Siang itu, Dani duduk di teras sendirian. Matanya kosong menatap jalan desa yang sepi. Beberapa warga lewat, tapi gak ada yang benar-benar menyapa. Mereka cuma melirik sekilas, lalu cepat-cepat pergi. Seolah menghindar. Salah satu bapak tua yang kemarin sempat mengingatkan, berhenti sebentar di depan rumah. Dia menatap Dani lama. Apa masih betah nak? Tanyanya pelan. Dani terdiam. Lalu menjawab pelan. Pak, sebenarnya ada yang aneh sama Sari ya? Bapak itu nggak langsung jawab. Dia cuma menghela napas panjang. Harusnya kamu nggak lanjut kemarin. Dani menelan ludah. Aneh gimana pak? Tanyanya lagi. Bapak itu mendekat sedikit, lalu berbisik. Kalau kamu mulai lihat sesuatu yang gak masuk akal, itu tandanya waktumu udah mulai habis. Dani langsung menoleh. Maksudnya apa pak? Tapi bapak itu sudah pergi. Meninggalkan Dani dengan pikiran yang makin kacau. Dan dari dalam rumah, Sari berdiri di balik jendela. Memperhatikan semuanya. Dengan senyum yang sama. Senyum yang perlahan, mulai terasa seperti ancaman. Perasaan itu gak hilang, malah makin hari makin kuat. Dani yang awalnya coba santai, sekarang mulai susah buat bohongin dirinya sendiri. Ada sesuatu yang salah di rumah itu. Bukan cuma soal Sari, tapi juga suasana yang kayak berubah tiap malam datang. Siang hari semuanya terlihat normal. Bahkan terlalu normal. Sari tetap jadi istri yang sempurna, masak, bersih-bersih, perhatian. Gak ada celah buat curiga kalau dilihat sekilas. Tapi tiap kali Dani mencoba ngobrol lebih dalam, Sari selalu mengalihkan dengan senyum itu. Senyum yang sekarang, bikin Dani gak nyaman. Mas, kenapa sih sering bengong? Tanya Sari suatu sore. Dani kaget sedikit. Hah? Gak kok, cuma capek aja. Sari mendekat, duduk di sebelahnya.
Tangannya menyentuh tangan Dani. Dingin. Lagi-lagi dingin. Padahal cuaca lagi panas. "Kamu harus jaga kondisi, Mas, biar kuat," katanya pelan. Kata "kuat" itu terasa aneh di telinga Dani. Kuat untuk apa? Dia cuma mengangguk, tapi pikirannya terus muter. Dan malam itu, semuanya mulai makin jelas. Dani tidur lebih awal, tapi seperti biasa, tidurnya nggak pernah benar-benar lelap. Sekitar tengah malam, dia terbangun lagi. Kali ini bukan karena perasaan, tapi karena suara. SSST. Pelan banget. Dekat. Banget. Seperti ada yang berbisik tepat di samping telinganya. Dani langsung membuka mata sedikit, tapi dia tahan diri buat nggak bergerak. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Dikit lagi. Suara itu lagi. Bukan suara Sari. Atau, mungkin iya. Tapi nadanya beda. Lebih berat. Lebih dalam. Seperti dua suara yang bercampur jadi satu. Dani merinding dari ujung kepala sampai kaki. Dia menahan napas, mencoba tetap terlihat tidur. Perlahan, dia sadar. Sari nggak ada di sampingnya. Lagi. Dengan hati-hati, Dani membuka matanya sedikit. Dan benar saja. Sari duduk di depan cermin. Posisinya sama seperti malam-malam sebelumnya. Diam. Menghadap cermin. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang bikin suasana terasa makin mencekam adalah suara itu. Sari lagi ngomong. Pelan. Terputus-putus. Seolah sedang ngobrol sama seseorang. Atau, kurang, bisiknya. Dani menelan ludah. Dia mencoba fokus melihat ke arah cermin, walau dari sudut pandang terbatas. Dan disitulah, sesuatu yang selama ini cuma dia rasakan. Akhirnya benar-benar terlihat. Bayangan Sari di cermin. Gak sinkron. Tubuh Sari di kursi sedikit menunduk. Tapi bayangannya menatap lurus ke depan. Langsung ke arah Dani. Jantung Dani seperti berhenti sesaat. Dia yakin banget barusan. Bayangan itu melihatnya. Padahal dia pura-pura tidur. Dani hampir refleks bergerak, tapi dia tahan. Dia tutup matanya lagi, napasnya dia atur. Tapi suara itu nggak berhenti. Malah makin jelas. Dia mulai sadar. Kali ini bukan suara Sari. Atau mungkin bukan sepenuhnya Sari. Dani merasa tubuhnya dingin. Tangannya sedikit gemetar di balik selimut. Lalu terdengar suara kursi bergeser. Sari berdiri. Langkahnya pelan mendekat ke arah ranjang. Setiap langkah terasa lama banget. Seolah waktu berjalan lebih lambat. Dani bisa merasakan kehadiran itu makin dekat. Sampai akhirnya berhenti tepat di sampingnya. Sunyi. Gak ada suara apapun. Tapi justru itu yang bikin makin menakutkan. Lalu perlahan, sesuatu mendekat ke wajah Dani. Napas. Dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. "Mas," bisik Sari. Dani hampir gak kuat buat tetap diam. "Mas, kamu bangun ya?" Nada suaranya aneh. Gak marah. Gak juga lembut. Lebih ke arah menguji. Seperti dia sudah tahu jawabannya. Dani tetap diam. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu, Sari tertawa kecil. Pelan. Tapi nadanya gak normal. Bukan tawa bahagia. Lebih ke arah puas. "Oke," bisiknya. Langkahnya menjauh lagi. Kasur bergerak pelan saat dia kembali berbaring di samping Dani. Tapi Dani tahu, dia belum tidur. Dan yang lebih parah, dia merasa sedang diperhatikan. Bukan cuma oleh Sari, tapi oleh sesuatu yang lain. Malam itu Dani gak tidur sama sekali. Begitu pagi datang, dia langsung bangun dan keluar rumah. Dia butuh udara segar. Butuh sesuatu yang nyata buat nenangin pikirannya. Tapi bahkan di luar, suasana terasa beda.
lebih sepi dari biasanya. Beberapa warga yang lewat langsung menunduk saat melihat Dani. Seolah mereka tahu sesuatu, tapi memilih diam. Dani duduk di teras, wajahnya pucat. Kepalanya penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya dia lihat semalam? Apa yang ada di dalam cermin itu? Dan yang paling bikin dia takut, apakah Sari masih manusia? Di dalam rumah, Sari berdiri di depan cermin lagi. Kali ini di siang hari. Dia menatap dirinya sendiri. Tangannya pelan menyentuh pipinya. Kulitnya masih halus. Masih sempurna. Tapi di balik pantulan itu, sekilas, terlihat sesuatu. Wajah lain. Tua. Keriput. Dengan mata yang cekung dan senyum yang terlalu lebar. Sari tersenyum. Dan kali ini, senyum di cermin itu lebih dulu muncul sebelum wajah aslinya ikut tersenyum. Dan itu terus keulang di kepala Dani. Sejak pagi tadi, bayangan itu nggak bisa hilang. Setiap kali dia menutup mata, yang muncul malah wajah di cermin itu, yang bukan Sari, tapi pakai wajah Sari. Ada sesuatu yang nempel di sana. Sesuatu yang hidup, tapi bukan manusia. Dani duduk lama di teras, sampai matahari mulai naik tinggi. Tangannya gemetar halus, bukan karena dingin, tapi karena pikirannya sendiri yang makin gak karuan. Ini gak bisa dibiarkan, gumamnya pelan. Kalau dia terus diam, dia yakin bakal jadi seperti 3 laki-laki sebelumnya. Mati tanpa tahu kenapa. Akhirnya Dani berdiri. Dia ingat satu hal, bapak tua yang sempat ngomong aneh kemarin. Mungkin cuma dia satu-satunya orang yang mau ngomong jujur. Dani berjalan menyusuri jalan desa. Beberapa warga yang melihatnya langsung menghindar. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang masuk rumah, bahkan ada yang menutup pintu pelan-pelan. Seolah Dani sekarang membawa sesuatu yang gak boleh didekati. Setelah tanya sana-sini, akhirnya dia tahu rumah bapak tua itu ada di ujung desa. Rumahnya kecil, agak terpisah dari yang lain, dan kelihatan lebih tua dari bangunan di sekitarnya. Dani mengetuk pintu pelan. "Pak, ini saya, Dani." Gak ada jawaban. Dia mengetuk lagi. "Pak, saya cuma mau tanya sebentar." Beberapa detik hening. Lalu pintu itu terbuka sedikit. Bapak tua itu muncul dari baliknya, menatap Dani dengan wajah serius. "Kamu nekat juga datang ke sini," katanya pelan. Dani menelan ludah. "Saya butuh tahu, Pak. Saya nggak ngerti apa yang terjadi." Bapak itu diam sebentar, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuk." Di dalam rumah itu remang-remang. Bau kayu tua dan sesuatu yang agak apek langsung terasa. Di sudut ruangan ada beberapa benda aneh, seperti jimat, kain hitam, dan botol-botol kecil yang isinya nggak jelas. Dani duduk, tapi tubuhnya tegang. "Pak, Sari itu sebenarnya siapa?" tanyanya langsung. Bapak tua itu nggak langsung jawab. Dia malah menuangkan air ke gelas, lalu mendorongnya ke arah Dani. "Minum dulu." Dani menurut, walau tangannya sedikit gemetar. Beberapa detik berlalu. Akhirnya bapak itu bicara. "Kamu tahu kenapa orang-orang di desa ini gak pernah mau bahas Sari terang-terangan?" Dani menggeleng pelan. "Karena semua orang takut." Satu kata itu cukup bikin suasana makin berat. "Takut kenapa, Pak?" Bapak itu menarik napas panjang. "Karena apa yang ada di tubuh Sari bukan cuma susuk biasa." Dani langsung menatapnya. "Maksudnya?" "Dulu, sebelum semua ini terjadi, Sari itu biasa aja. Bahkan bisa dibilang, gak terlalu menonjol. Tapi dia punya ambisi besar. Dia pengen hidup enak. Pengen punya suami kaya. Pengen jadi pusat perhatian." Dani diam, menyimak. Lalu suatu hari, dia pergi ke seseorang, dukun yang tinggal di luar desa. "Dukun?" Dani mengulang. Bapak itu mengangguk. "Dukun yang terkenal bisa bikin orang berubah. Cantik, kaya, berpengaruh, tapi selalu ada harga yang harus dibayar." Jantung Dani mulai berdegup lagi. "Apa yang Sari minta?" tanyanya pelan. Dia minta kecantikan yang gak akan pudar. Kecantikan yang bikin siapapun yang lihat dia, pasti jatuh cinta. Dani langsung teringat pertama kali dia melihat Sari. Perasaan itu.
cepat, dalam. Seolah nggak bisa ditahan. Dan dukun itu mengabulkan? Tanya Dani. Bapak itu tersenyum tipis. Mengabulkan, tapi dengan syarat. Dani sudah bisa menebak, tapi dia tetap ingin dengar langsung. Syarat apa, Pak? Bapak itu menatap Dani dalam-dalam. Setiap kali dia menikah, suaminya harus jadi tumbal. Dani langsung merasakan tubuhnya dingin. Tuh tumbal? Iya. Nyawa suaminya akan diambil untuk menjaga kecantikan itu tetap hidup. Dani menelan ludah keras. Kalau enggak, suaranya mulai pelan. Bapak itu menjawab tanpa ragu. Kalau enggak, susuk itu akan makan tubuh Sari sendiri. Dia akan membusuk dari dalam. Dani terdiam. Pikirannya langsung terhubung ke apa yang dia lihat di cermin. Wajah tua itu. Kulit yang retak. Itu bukan cuma susuk, nak, lanjut bapak itu. Itu semacam perjanjian. Ada sesuatu yang hidup di dalam tubuhnya sekarang. Dani merasa napasnya berat. Terus, 3 suami sebelumnya. Sudah jadi bagian dari itu, potong bapak itu. Sunyi sejenak. Lalu Dani bertanya lagi, dengan suara hampir putus. Berarti, sekarang giliran saya? Bapak tua itu nggak menjawab langsung. Tapi dari cara dia memandang, jawabannya sudah jelas. Dani menunduk, kedua tangannya mengepal. Pak, saya harus gimana? Bapak itu bangkit pelan, lalu berjalan ke sudut ruangan. Dia mengambil sesuatu, sebuah jimat kecil yang terbuat dari kain hitam, diikat dengan benang merah. Dia kembali ke depan Dani. Ini bukan solusi, tapi bisa bantu kamu bertahan lebih lama. Dani menerima jimat itu dengan tangan gemetar. Lebih lama? Iya. Tapi ingat, kalau kamu sudah mulai melihat wajah aslinya, itu artinya waktumu sudah hampir habis. Dani langsung teringat bayangan di cermin. Dia menatap bapak itu lagi. Pak, masih ada cara buat berhentiin semua ini? Bapak itu diam lama. Lama banget. Seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Akhirnya dia bicara pelan. Ada, tapi risikonya besar. Dani langsung menatap penuh harap. Apa itu, Pak? Bapak itu mendekat sedikit, suaranya diturunkan. Kamu harus putus ikatan tumbalnya. Dani mengernyit. Maksudnya? Selama yang di dalam masih dapat nyawa, dia akan tetap kuat. Tapi kalau kamu bisa menghentikan ritual itu, atau membaliknya. Balik gimana? Potong Dani cepat. Bapak itu menatapnya tajam. Kamu harus siap, jadi umpan. Kalimat itu langsung membuat suasana jadi dingin. Dani diam. Benar-benar diam. Di kepalanya cuma ada satu hal sekarang. Dia bukan lagi suami. Dia, calon tumbal. Dan waktu yang dia punya, mungkin tinggal sedikit. Saat Dani keluar dari rumah itu, matahari sudah mulai turun. Langit berubah oranye, tapi suasana desa justru terasa makin suram. Langkahnya berat saat kembali ke rumah. Dan dari kejauhan, dia melihat Sari berdiri di depan pintu. Menunggunya. Dengan senyum itu. Senyum yang sekarang terasa seperti seseorang yang sedang menunggu makan malamnya pulang. Langkah Dani langsung terasa berat waktu mendekati rumah. Jantungnya berdetak gak karuan, bukan karena capek jalan, tapi karena sekarang dia tahu, semua yang selama ini dia rasakan itu nyata. Gak ada lagi alasan buat menganggap ini cuma perasaan atau pikiran sendiri. Sari berdiri di depan pintu. Diam. Gak bergerak. Tatapannya lurus ke arah Dani, dan senyumnya masih sama. Dari mana aja, Mas? Tanyanya pelan. Nada suaranya lembut seperti biasa. Gak ada nada marah, gak ada curiga. Tapi justru itu yang bikin Dani makin waspada. Cuma jalan-jalan, keliling desa, jawab Dani singkat. Sari mengangguk pelan, lalu membuka pintu. Masuk, aku udah siapin makan. Dani masuk tanpa banyak bicara. Matanya diam-diam mengamati setiap gerakan Sari. Cara dia jalan, cara dia menoleh, bahkan cara dia bernapas, semuanya terasa terlalu teratur. Terlalu sempurna. Dan sekarang, setelah tahu kebenarannya,
Semuanya terasa palsu. Malam itu mereka makan seperti biasa. Sari duduk di depan Dani, menyuapi sesekali sambil tersenyum. Tapi Dani hampir gak merasakan apa yang dia makan. Pikirannya terus muter, mengingat kata-kata bapak tua tadi. Tumbal? Kata itu terus terngiang. Mas, kamu kenapa sih dari tadi diam aja? Tanya Sari tiba-tiba. Dani tersentak sedikit. Hah? Gak kok, cuma capek. Sari menatapnya lebih lama dari biasanya. Tatapan yang dalam. Seolah mencoba membaca isi kepalanya. Dani langsung mengalihkan pandangan. Malam semakin larut. Mereka masuk ke kamar. Seperti biasa, Sari berdiri di depan cermin, sementara Dani pura-pura santai di atas ranjang. Tapi kali ini beda. Dani gak cuma pura-pura tidur. Dia benar-benar memperhatikan. Lebih fokus dari sebelumnya. Sari duduk di kursi kecil, menghadap cermin. Lampu kamar redup, hanya menyisakan cahaya kekuningan yang bikin bayangan di dinding terlihat bergerak pelan. Awalnya gak ada yang aneh. Sari cuma diam, menatap dirinya sendiri. Lalu pelan-pelan, tangannya naik, menyentuh pipinya. Dan disitulah, Dani melihat sesuatu yang bikin tubuhnya langsung kaku. Kulit Sari, seperti retak. Halus, tapi jelas. Seperti permukaan tanah kering yang pecah. Dani menahan napas. Dia berpikir mungkin itu cuma efek cahaya. Tapi tidak. Retakan itu makin jelas. Menyebar pelan dari pipi ke arah rahang. Sari tetap tersenyum. Seolah gak merasakan apa-apa. Dan yang paling mengerikan, dari celah retakan itu, terlihat sesuatu. Bayangan. Gelap. Bergerak. Dani memejamkan mata sejenak, berharap itu cuma halusinasi. Tapi saat dia buka lagi, pemandangan itu masih ada. Bahkan lebih jelas. Di balik kulit Sari, ada wajah lain. Tua. Keriput. Dengan mata yang dalam dan kosong. Dan senyum yang terlalu lebar. Jauh lebih lebar dari senyum manusia normal. Dani hampir teriak, tapi dia tahan mati-matian. Tangannya mencengkeram selimut sampai jari-jarinya memutih. Ini gak mungkin, pikirnya. Tapi semua yang dia lihat terlalu nyata. Sari sedikit memiringkan kepala. Dan retakan di wajahnya ikut bergerak. Seperti topeng yang mulai rusak. Lalu, pelan-pelan, wajah itu bergeser. Kulit halus Sari kembali menutup. Retakan hilang. Dan wajahnya kembali sempurna. Seperti gak pernah terjadi apa-apa. Tapi senyumnya berubah. Sekarang bukan lagi senyum manis. Tapi seringai. Tipis. Dingin. Menyeramkan. Dan yang paling bikin Dani membeku, Sari bicara tanpa menoleh. Mas, kamu lihat ya? Dani langsung kaku total. Jantungnya seperti berhenti. Dia yakin dia nggak bersuara. Dia yakin dia diam. Tapi Sari tahu. Pelan-pelan, Sari berdiri. Masih menghadap cermin. Lalu kepalanya berputar sedikit. Tidak seluruh tubuh. Hanya kepala. Menoleh ke arah Dani. Gerakannya gak wajar. Seperti ada yang patah di lehernya. Kalau lihat, harusnya bilang, lanjutnya pelan. Suaranya berubah. Lebih berat. Seperti dua suara bercampur jadi satu. Dani gak bisa lagi pura-pura. Dia bangkit perlahan, napasnya memburu. Apa itu? Sari, katanya dengan suara gemetar. Sari akhirnya berbalik sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, Dani melihat perubahan itu tanpa perantara cermin. Wajah Sari masih cantik. Tapi nggak utuh. Ada bagian yang seperti kedip. Sekilas berubah jadi tua. Lalu kembali lagi. Berkedip. Seperti dua wajah saling berebut tempat. Sari melangkah mendekat. Satu langkah.
2 langkah. Dani mundur pelan di atas ranjang. Kamu, belum waktunya lihat ini, kata Sari. Atau, sesuatu di dalam Sari. Dani gemetar. Aku gak mau mati, bisiknya. Sari tersenyum lebar. Kali ini benar-benar lebar. Sampai sudut bibirnya seperti tertarik terlalu jauh. Kamu pasti mati. Kalimat itu diucapkan dengan tenang. Tanpa emosi. Seperti sebuah kepastian. Tapi belum sekarang. Dani menelan ludah. Tangannya refleks meraba jimat di kantongnya. Dia menggenggamnya erat. Dan saat itu juga, Sari berhenti. Tatapannya berubah. Sedikit menyipit. Gumamnya. Seperti merasakan sesuatu. Kamu bawa apa? Dani gak jawab. Tapi genggamannya makin kuat. Beberapa detik mereka saling diam. Lalu Sari tersenyum lagi. Kembali ke senyum manisnya. Seolah barusan gak terjadi apa-apa. Udah malam, tidur yuk mas, katanya lembut. Dia berbalik. Berjalan ke arah ranjang. Dan berbaring seperti biasa. Dani masih diam di tempatnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia tahu satu hal sekarang. Semua sudah terbuka. Sari tahu dia tahu. Dan permainan ini sudah masuk tahap yang jauh lebih berbahaya. Malam itu, Dani duduk bersandar di dinding, gak berani tidur. Sementara di sampingnya, Sari terbaring tenang. Dengan mata terpejam. Dan senyum kecil di bibirnya. Seolah menikmati sesuatu yang belum selesai. Dani masih duduk bersandar di dinding, matanya gak lepas dari tubuh Sari yang terbaring di sampingnya. Walaupun kelihatannya tidur, Dani tahu, itu bukan tidur biasa. Senyum kecil di bibir Sari itu bikin suasana makin gak nyaman. Kayak seseorang yang lagi nunggu waktu yang tepat buat bangun, dan melakukan sesuatu. Malam makin larut. Sunyi makin terasa berat. Dani menatap jam di dinding, jarumnya seperti bergerak lebih lambat dari biasanya. Setiap detik terasa panjang banget. Aku harus keluar dari sini, gumamnya dalam hati. Dia gak bisa nunggu sampai semuanya terlambat. Kalau dia tetap di rumah itu, dia yakin, dia bakal mati seperti yang lain. Pelan-pelan, Dani berdiri. Dia memastikan Sari gak bergerak. Masih diam. Masih dengan senyum itu. Dani melangkah ke arah pintu kamar. Tangannya gemetar waktu memutar gagang pintu. Bunyi kecil terdengar, tapi Sari gak bergerak. Dia keluar. Lalu menutup pintu pelan. Begitu sampai di ruang tengah, Dani langsung mengambil jaketnya. Dia gak peduli apapun lagi. Yang penting keluar dari desa ini sekarang juga. Pintu rumah dibuka. Udara malam langsung menyambut. Dinginnya terasa menusuk. Dani gak menoleh ke belakang. Dia langsung jalan cepat, hampir lari. Jalan desa gelap, cuma diterangi lampu seadanya. Langkahnya makin cepat. Semakin jauh dari rumah. Semakin cepat napasnya. Aman, aku harus keluar sekarang, pikirnya. Dia terus berjalan, melewati rumah-rumah yang gelap, melewati pohon besar di ujung jalan, sampai akhirnya dia merasa sudah cukup jauh. Dia berhenti. Menarik napas. Lalu pelan-pelan menoleh ke belakang. Dan saat itulah, jantungnya langsung jatuh. Rumah itu. Rumah Sari. Ada di depannya. Persis. Seolah dia gak pernah pergi kemana-mana. Apa? Dani mundur beberapa langkah. Dia yakin tadi berjalan lurus. Gak belok. Gak muter. Tapi kenapa? Dia balik lagi ke sini. Dengan panik, Dani mencoba lagi. Kali ini dia lari. Lebih cepat. Lebih jauh. Dia bahkan sengaja belok ke jalan yang berbeda. Tapi setelah beberapa menit, dia berhenti lagi. Dan hasilnya sama. Rumah itu lagi. Tepat di depannya. Dani mulai panik. Keluarin aku, teriaknya. Suara itu menggema di jalan kosong. Tapi gak ada jawaban. Yang ada cuma suara angin. Dan
Tawa pelan. Dani langsung menoleh. Dan di depan pintu rumah, Sari berdiri. Dengan senyum itu. Kali ini, gak ada lagi yang disembunyikan. Matanya terlihat lebih gelap. Senyumnya lebih lebar. Dan aura di sekitarnya terasa berat. "Kamu mau kemana, Mas?" tanyanya pelan. Dani mundur. Aku mau pergi." Sari melangkah maju. Pelan. "Tenang. Kamu gak bisa pergi," katanya. Nada suaranya datar. Seperti fakta yang gak bisa dibantah. Dani menggeleng. "Bisa. Aku harus keluar dari sini." Sari tersenyum. "Coba lagi." Dani langsung lari lagi. Lebih jauh. Lebih cepat. Tapi hasilnya tetap sama. Setiap jalan, setiap arah, selalu berakhir di rumah itu. Dan Sari selalu sudah menunggu. Akhirnya Dani berhenti. Tubuhnya lelah. Napasnya berat. Dia sadar satu hal. Dia terjebak. Bukan cuma di rumah itu, tapi di seluruh desa. Seolah tempat itu sudah menutup dirinya. Sari mendekat lagi. Sekarang jaraknya hanya beberapa langkah. "Kamu capek ya?" tanyanya pelan. Dani gak jawab. Dia cuma menatap dengan penuh ketakutan. "Sebenarnya aku gak mau buru-buru," lanjut Sari. "Tapi kamu sudah lihat terlalu banyak." Dani menelan ludah. "Kenapa aku?" tanyanya lirih. Sari sedikit memiringkan kepala. "Karena kamu datang sendiri." Jawaban itu sederhana, tapi kejam. "Dan kamu cocok," tambahnya. Dani mengerutkan kening. "Cocok? Buat apa?" Sari tersenyum. Dan kali ini, wajahnya berubah. Perlahan. Kulitnya mulai retak lagi. Lebih jelas. Lebih lebar. Dan di baliknya, wajah tua itu muncul. Dengan mata cekung. Dan senyum mengerikan. "Buat bertahan lebih lama," jawabnya. Suara itu sekarang bukan cuma milik Sari. Ada sesuatu yang lain di dalamnya. Sesuatu yang lebih tua. Lebih gelap. Dani gemetar. Tangannya langsung meraih jimat di sakunya. Begitu dia menggenggamnya, Sari berhenti. Ekspresinya berubah. Sedikit terganggu. "Kamu masih pegang itu?" gumamnya. Dani mengangkat jimat itu. "Jangan dekat-dekat," teriaknya. Untuk pertama kalinya, Sari mundur. Sedikit. Tapi cukup untuk memberi Dani harapan. Suara itu terdengar lagi. "Kamu pikir itu bisa selamatkan kamu?" Dani gak jawab. Tapi dia tahu. Ini satu-satunya yang dia punya. Sari menatapnya lama. Lalu, dia tertawa. Pelan. Tapi penuh arti. "Kamu benar, itu bisa nahan." Dani menelan ludah. "Berarti aku bisa pergi." Sari menggeleng. Bisa nahan, tapi nggak selamanya. Dia melangkah lagi. Perlahan. Walau sedikit tertahan. Tumbal tetap harus ada. Kalimat itu terasa seperti hukuman. Nggak bisa dihindari. Dan malam ini, lanjutnya, waktunya sudah dekat. Langit tiba-tiba terasa lebih gelap. Angin berhenti. Suasana jadi sunyi total. Seolah dunia ikut menahan napas. Dani berdiri di tempatnya. Dengan jimat di tangan. Dan ketakutan yang semakin nyata. Karena sekarang dia tahu. Ini bukan lagi soal kabur. Tapi soal bertahan hidup sampai pagi. Kalau dia bisa. Kalimat itu terus berputar di kepala Dani. Berdiri di depan rumah dengan jimat di tangan, dia sadar ini bukan lagi soal lari atau sembunyi. Ini soal siapa yang bertahan sampai akhir malam. Angin tiba-tiba berhenti total. Sunyi. Sepi yang aneh. Bahkan suara jangkrik pun gak terdengar. Sari berdiri beberapa langkah di depannya. Wajahnya setengah berubah,
setengah cantik, setengah sesuatu yang gak pantas disebut manusia. Retakan di kulitnya makin jelas, seperti topeng yang hampir hancur. "Mas," suara itu keluar lagi, 2 lapis. "Ayo selesain." Dani menelan ludah. Tangannya gemetar, tapi jimat itu dia genggam sekuat mungkin. "Aku gak mau mati di sini," katanya lirih, tapi penuh tekad. Sari tersenyum. Atau lebih tepatnya, makhluk di dalam Sari yang tersenyum. "Semua juga bilang gitu," jawabnya santai. Lalu, dia melangkah maju. Langkah pertama terasa berat. Seperti ada tekanan dari segala arah. Dani langsung mengangkat jimatnya ke depan. "Jangan dekat," teriaknya. Begitu jimat itu terangkat, udara di sekitar mereka seperti bergetar. Sari berhenti. Wajahnya berubah kesal, lalu kembali tenang. "Benda kecil itu," gumamnya. "Ganggu." Dani maju 1 langkah. Untuk pertama kalinya, dia yang mendekat. "Kalau ini bisa nahan lo, berarti gue punya kesempatan." Sari memiringkan kepala. Senyum tipis muncul. "Kamu pikir ini cuma soal nahan?" Tiba-tiba, lampu rumah mati. Gelap total. Dani langsung panik. Tapi sebelum dia sempat bergerak, suara langkah terdengar dari segala arah. Bukan 1. Banyak. "Siapa?" bisiknya. Lalu satu persatu, bayangan muncul di sekeliling halaman. Sosok laki-laki. 3 orang. Berdiri diam. Wajah mereka pucat. Mata kosong. Dan perlahan, mereka mendekat. Dani langsung sadar. Itu mantan suami Sari. Tubuhnya langsung dingin. "Loh, pakai mereka juga sekarang?" tanya Dani dengan suara gemetar. Sari tertawa kecil. "Mereka bukan pergi, mereka masih di sini." Ketiga sosok itu mulai berjalan lebih cepat. Dani mundur, jimat masih di depan. Begitu salah satu dari mereka mendekat, jimat itu bersinar redup. Sosok itu langsung berhenti, seperti terbakar sesuatu yang gak terlihat. Dani menarik napas cepat. "Masih mempan," gumamnya. Tapi dia sadar. Jumlah mereka lebih dari 1. Dan Sari belum benar-benar bergerak. "Capek nanti," kata Sari pelan. "Lawan banyak begini." Dani menggertakkan gigi. Dia tahu dia nggak bisa cuma bertahan. Dia harus menyerang. Dia ingat kata-kata bapak tua itu. Putus ikatan tumbalnya. Tapi gimana caranya? Dani melihat Sari lagi. Lalu matanya tertuju ke satu hal. Cermin. Cermin yang berdiri di dalam rumah, terlihat dari pintu yang terbuka. Bayangan. Semua ini selalu berhubungan dengan itu. Tanpa pikir panjang, Dani langsung lari masuk ke dalam rumah. "Mas," suara Sari berubah tajam. "Awas kamu." Dani nggak peduli. Dia langsung menuju cermin itu. Ketiga sosok di belakangnya mengejar. Langkah mereka berat, tapi cepat. Begitu sampai di depan cermin, Dani langsung menghadap ke arahnya. Dan disitulah dia melihat kebenaran. Di dalam cermin, Sari nggak sendirian. Ada sosok lain di belakangnya. Lebih tua. Lebih besar. Dan matanya menatap langsung ke arah Dani. "Itu dia," bisik Dani. Tanpa ragu, dia mengangkat jimat itu ke arah cermin. Udara langsung bergetar lebih keras. Suara jeritan terdengar. Bukan dari luar, tapi dari dalam cermin. "Jangan," suara itu menggema. Sari langsung masuk ke dalam rumah, wajahnya berubah total. "Berhenti," teriaknya. Tapi Dani sudah nekat. "Kalau ini sumbernya, berarti ini juga akhirnya," teriaknya balik. Dia menghantamkan jimat itu ke permukaan cermin. Ceraas. Cermin itu pecah. Suara pecahannya nyaring, diikuti jeritan panjang yang bikin telinga sakit. Seluruh rumah bergetar. Angin kencang tiba-tiba masuk dari segala arah. Sari menjerit. Tubuhnya kejang. Kulitnya retak lebih parah. Dan untuk pertama kalinya, wajah aslinya muncul sepenuhnya. Tua. Busuk.
dengan senyum yang gak lagi bisa disembunyikan. Aku belum selesai, teriaknya. Dani terdorong ke belakang. Jimat di tangannya mulai panas. Sangat panas. Tapi dia gak lepas. Selesai sekarang, teriak Dani. Cahaya dari jimat itu makin terang. Sampai akhirnya, semuanya jadi putih. Sunyi. Hening total. Keesokan paginya, warga desa berkumpul di depan rumah itu. Rumah Sari. Tapi, pintu terbuka. Dan di dalam, kosong. Gak ada siapa-siapa. Gak ada Sari. Gak ada Dani. Gak ada tanda-tanda perkelahian. Cuma pecahan kaca cermin yang berserakan di lantai. Dan satu hal aneh. Gak ada satupun darah. Seolah semua yang terjadi malam itu ditelan begitu saja. Warga saling pandang. Gak ada yang berani masuk lebih jauh. Bapak tua itu berdiri paling depan. Menatap dalam. Lalu menghela napas panjang. Belum selesai, gumamnya. Beberapa bulan berlalu. Desa itu kembali seperti biasa. Tapi cerita tentang Sari gak pernah benar-benar hilang. Sampai suatu hari, kabar itu datang. Dari desa lain. Ada seorang perempuan cantik luar biasa. Datang entah dari mana. Menikah dengan pria kaya. Dan seperti biasa, semua orang langsung terpikat. Namanya Sari. Dan di hari pernikahannya, dia duduk di pelaminan. Dengan kebaya putih. Dengan senyum manis. Dengan wajah yang sempurna. Seseorang yang melihatnya dari jauh sempat merinding. Karena sekilas, di balik senyum itu, seperti ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tua. Lebih gelap. Dan belum selesai. Sari tersenyum ke arah tamu. Pelan. Tenang. Seolah semua yang terjadi sebelumnya hanya bagian dari perjalanan panjangnya. Dan malam itu, satu lagi kehidupan baru dimulai. Dengan satu hal yang pasti. Senyum pengantin itu akan kembali menagih nyawa.